Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Nah, kali ini di pertemuan 7 ini kami akan menyajikan materi tentang maturasi sel limfosit B dan limfosit T. Nah, di sini izinkan kelompok kami dari saya sendiri Nadia Nurul Aini dengan NPM 46, kemudian ada Mbak Sherly Widya Antika dengan NPM terakhir 21, dan Mas Yuda Fahru Rozi dengan NPM terakhir 57. Nah, pokok pembahasan di pertemuan 7 ini ya, yang pertama maturasi limfosit T, kemudian yang kedua maturasi sel limfosit B, dan yang ketiga seleksi positif dan negatif sel limfosit T. Nah, yang pertama itu mengenai maturasi sel limfosit T. Nah, di sini sebelum ke maturasi sel limfosit T, sel limfosit T sendiri merupakan sel yang berasal dari sumsum tulang dan mengalami maturasi di timus. Nah, maturasi ini berfungsi untuk memberikan kemampuan pada sel limfosit T membedakan sel terinfeksi dan sel normal. Nah, maturasi sel limfosit T ini terjadi di sumsum tulang dan timus. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar dari tahapan maturasi sel limfosit T. Nah, selanjutnya ada tahapan dari maturasi sel limfosit T. Ada 5 tahapan ya. Yang pertama itu adalah tahapan prosel T. Nah, di sini awal maturasi pada proses ini terjadi perpindahan sel punca dari sumsum tulang ke timus. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahap pre-sel T. Mulai terdapat penanda permukaan sel. Nah, sel-sel ini sering disebut dengan timosit atau sel limfosit awal. Selanjutnya, tahapan maturasi sel limfosit T yang ketiga adalah tahapan positif ganda. Nah, di sini di tahap yang ketiga ini terjadi saat sel limfosit mengalami maturasi lebih lanjut menjadi timosit ganda. Nah, di sini timosit ganda ini memiliki 2 penanda permukaan, yaitu CD4 dan CD8. Nah, di sini di tahap positif ganda banyak mengalami proliferasi dan seleksi positif. Lanjut ya, yang keempat itu ada tahap positif tunggal. Nah, dapat dilihat juga gambarnya ya teman-teman. Nah, di tahap positif tunggal ini sel yang lolos seleksi negatif dan positif mengekspresikan satu jenis penanda permukaan sel. Jadi cuma satu yang diekspresikan ya, yaitu CDH dan CD4 dan CD8. Nah, dapat dibedakan sel T helper sitotoksis siap dikeluarkan ke organ limfoid sekunder. Selanjutnya, yang kelima itu tahap yang terakhir ya. Yang kelima itu ada tahap sel T matur atau naif. Nah, di sini sel limfosit T yang belum mengenal antigen disebut sebagai sel T naif. Nah, sel ini masih terdapat di organ limfoid sekunder. Oke, selanjutnya ada pokok pembahasan yang kedua, yaitu maturasi sel limfosit B. Nah, sel limfosit B itu apa sih? Sel limfosit B itu merupakan sel limfosit yang berperan dalam sistem imun spesifik humoral yang akan menghasilkan antibodi. Nah, tempat pematangan dari sel limfosit B sebelum lahir itu terjadi di yolk sac, hati, dan sumsum tulang janin. Namun, setelah lahir, pematangan dari sel limfosit B ini terjadi di sumsum tulang. Nah,
Ada tahapan dari maturasi sel limfosit B yang meliputi tahap sel progenitor B. Yang kedua ada tahap sel prekursor B. Yang ketiga ada tahap sel B imatur, dan yang terakhir ada tahap sel B matur. Teman-teman dapat melihat di sebelah kanan layar itu ada gambar tahapan maturasi dari sel limfosit B. Ya, itu bukan T tapi sel limfosit B. Baik, kita akan membahas satu persatu terkait tahapan dari maturasi sel limfosit B. Yang pertama ada tahap sel progenitor B. Jadi setelah lahir generasi sel B, pematangan itu terjadi di sumsum tulang dari sel punca hematopoietik atau HSC. Nah, HSC ini akan membentuk sel progenitor limfoid yang kemudian berdiferensiasi menjadi sel B progenitor atau yang disebut dengan sel pro B, yang nantinya akan mengekspresikan tirosin fosfatase transmembran yang disebut dengan CD45R. Nah, pada tahap ini sel B itu belum menghasilkan imunoglobulin, namun banyak terjadi pembelahan sel. Yang kedua ada tahap sel prekursor B. Nah, sel progenitor B itu akan berproliferasi dalam sumsum tulang mengisi ruang ekstravaskuler antara sinusoid besar di batang tulang. Nah, sel pro B ini berproliferasi menjadi sel prekursor B atau yang disebut dengan sel pre-B yang membutuhkan lingkungan mikro yang disediakan oleh tulang sel stroma sumsum. Nah, sel stroma ini memainkan dua peran penting. Mereka akan berinteraksi langsung dengan sel progenitor B dan sel prekursor B. Dan mereka juga mengeluarkan berbagai sitokin, terutama IL-7 yang mendukung proses perkembangan dari sel B itu sendiri. Nah, pada tahap ini mulai terjadi ekspresi molekul imunoglobulin sederhana dan mulai terjadi rekombinasi gen-gen imunoglobulin. Yang selanjutnya ada tahap sel B imatur ya. Mohon maaf itu di layar typo. Jadi sel prekursor B itu akan mengekspresikan imunoglobulin M sebagai reseptor antigen spesifik. Nah, sel prekursor B ini tidak berproliferasi dan berdiferensiasi dalam merespon antigen dan disebut dengan sel B imatur. Nah, pada tahap ini itu terjadi proses rekombinan gen imunoglobulin dan terjadi proses seleksi negatif. Nah, proses seleksi negatif itu apa sih? Jadi, seleksi negatif dari sel B sendiri itu adalah suatu proses seleksi sel-sel limfosit B sebelum siap melawan patogen. Nah, pada proses seleksi negatif ini, apabila sel imun dapat mengenali protein tubuh atau self-antigen sebagai molekul asing, maka akan mengalami apoptosis atau tidak mengalami maturasi lebih lanjut. Namun, apabila sel B ini tidak lolos seleksi negatif melakukan proses editing reseptor, maka akan mengalami maturasi lebih lanjut. Namun apabila terdapat sel B yang memiliki afinitas yang sangat rendah dengan protein tubuh, maka akan menjadi sel B energi. Sel B energi ini tidak akan dapat diaktifkan dengan antigen, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada tahap sel B matur. Nah, sel B imatur ketika lolos seleksi negatif ini akan menjadi sel B matur dan bergerak keluar dari sumsum tulang menuju ke organ limfatik sekunder. Sel B imatur ini akan
membantu mengekspresikan rantai berat yang memproduksi imunoglobulin M dan imunoglobulin D di membran sel. Nah, karena mempunyai daerah V yang sama, maka mempunyai spesifisitas antigen yang sama dan dapat merespon antigen yang sama. Jika tidak bertemu dengan antigen, sel B matur itu akan mati. Namun ketika sel B matur ini bertemu dengan antigen dan distimulasi oleh antigen, maka disebut dengan sel B teraktivasi, yang kemudian berproliferasi dan berdiferensiasi memproduksi imunoglobulin yang meningkat secara proporsional dalam bentuk sekret dan berturut-turut menurun dalam bentuk tingkat membran. Nah, apabila sel B yang teraktivasi ini tidak distimulasi oleh antibodi, akan menjadi sel memori yang mengekspresikan imunoglobulin membran. Nah, sel memori ini tetap hidup selama beberapa minggu sampai beberapa bulan tanpa distimulasi oleh antigenik dan aktif resirkulasi di antara darah, getah bening, dan organ limfoid. Nah, diferensiasi sel B matur yang distimulasi oleh antigen juga beberapa di antaranya itu secara morfologis sebagai sel plasma. Baik, yang selanjutnya adalah seleksi positif dan seleksi negatif dari sel limfosit T. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sel matur itu menyajikan antigen yang spesifik, di mana sel ini itu dibatasi oleh MHC self yang diseleksi dalam timus. Nah, secara individual, sel limfosit T itu mengandung gen TCR di dalam genomnya. Gen TCR ini itu dapat mengkode reseptor yang dapat mengenal beberapa antigen yang berbeda yang bergabung dengan beberapa molekul MHC. Nah, maka dari itu setiap individu ketika sel T timbul dari perkusor sumsum tulang, mereka itu memiliki kekuatan untuk mengekspresikan reseptor yang dapat mengenal antigen apapun itu, baik asing ataupun self, yang bergabung dalam molekul MHC. Nah, setelah reseptor yang berbeda itu diekspresikan pada permukaan klon yang berbeda dari sel T yang sudah berkembang, itu penyajian dan modifikasi itu terjadi melalui dua proses seleksi. Yang pertama adalah seleksi positif dan juga seleksi negatif. Yang selanjutnya merupakan seleksi positif. Seleksi positif sel T merupakan sebuah proses pematangan timosit atau sel T yang belum matang di dalam timus. Nah, sel punca hematopoietik di dalam sumsum tulang itu berdiferensiasi menjadi sel progenitor limfoid yang kita kenal sebagai timosit. Di mana sel limfosit itu dapat berikatan dengan molekul MHC atau major histocompatibility complex, di mana limfosit ini itu akan mengalami maturasi lebih lanjut apabila berikatan dengan molekul MHC tersebut. Nah, namun jika tidak berikatan, maka akan mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan kembali. Nah, selanjutnya dapat teman-teman lihat ya proses terjadinya seleksi positif, di mana sel T itu dapat mengenali antigen itu dengan dibatasi dengan MHC tadi ya, major histocompatibility complex, di mana pada tahap awal itu timosit itu tidak mengekspresikan reseptor CD4 atau CD8 ya, karena reseptor tersebut itu nantinya akan muncul atau dikembangkan pada saat sel T tersebut itu telah mengalami atau telah lolos dari seleksi positif ini. Nah, tadi ya lanjut, itu timosit tidak mengekspresikan reseptor CD4 dan juga CD8 yang dikenal sebagai timosit negatif ganda atau CD4-min dan juga CD8-min. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar sebelah kiri, pada gambar ini itu terjadi ikatan ya antara timosit dan juga MHC. Nah, ikatan ini itu menjadikan sel limfosit atau timosit ini itu dapat mengalami maturasi lebih lanjut, di mana
hasil dari maturasi ini itu menjadikan timosit ini menjadi sel positif ganda atau CD4 dan juga CD8+. Nah, hasil selanjutnya itu timosit ini mengembangkan reseptor CD4 dan juga CD8 pada membran sel mereka, di mana hal ini akan berbeda halnya dengan timosit yang tidak berikatan dengan MHC yang dapat teman-teman lihat pada gambar sebelah kanan ini. Tidak terjadi ikatan ya antara timosit dan juga MHC. Nah, sehingga maka akan mengalami induksi apoptosis untuk mematikan sel tersebut karena tidak berikatan dengan MHC. Nah, selanjutnya hasil dari tadi ya, sel T yang telah mengembangkan reseptor tersebut itu akan bergerak ke dalam batas korteks dan juga medula timus untuk menghasilkan self antigen dan juga akan mengalami seleksi negatif pada tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai seleksi negatif. Nah, seleksi negatif merupakan proses eliminasi atau inaktivasi klon autoreaktif yang potensial. Nah, ini digunakan untuk memastikan bahwa sel T matur adalah sel yang toleran. Nah, proses ini itu digunakan untuk menghilangkan sel T yang mampu mengikat dengan kuat atau dapat berikatan dengan kuat dengan self antigen yang disajikan bersama dengan kompleks MHC. Nah, pengikatan kuat sel T dewasa dengan self antigen itu akan menghasilkan sinyal apoptosis yang akan menginduksi kematian sel. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar, dan kita pahami terlebih dahulu ya bahwa sel T yang mengenali self antigen dengan afiditas sangat kuat itu akan mengalami seleksi negatif atau negative selection, atau kita kenal dengan istilah neglect ya, singkatan dari negative selection. Nah, hal ini dikarenakan sel T yang mampu berikatan dengan kuat dengan self antigen itu dapat membahayakan tubuh jika lolos dari seleksi negatif karena memiliki daya serang yang sangat tinggi terhadap komponen tubuh sendiri. Pun juga sel T yang sama sekali tidak dapat mengenali self antigen itu juga akan mengalami seleksi negatif. Hal ini dikarenakan karena apabila sel T tersebut itu dibiarkan hidup, itu dia tidak memiliki peran apapun pada sistem imun. Hal ini dikarenakan sel T tersebut itu tidak mampu berproliferasi pada tahap stimulasi. Nah, sehingga dia juga akan mengalami seleksi negatif. Nah, sel T yang memiliki afiditas yang menengah itu yang dipertahankan tetap hidup dalam sistem imun. Nah, dapat teman-teman lihat ya pada gambar sebelah kiri itu tidak terjadi ikatan ya antara antigen dan juga reseptor CD4 dan juga CD8. Nah, hal ini itu menjadikan sel timosit CD4+ dan juga CD8+ itu dibiarkan tetap hidup. Nah, berbeda halnya dengan sel T yang pada gambar sebelah kanan yang mengalami ada ikatan dengan self antigen ya, sehingga dia akan mengalami seleksi negatif karena ada induksi sinyal apoptosis untuk menginduksi kematian sel tersebut karena akan membahayakan bagi tubuh ya, karena daya serang yang tinggi tersebut. Nah, sehingga dapat kita pahami sel timosit ini yang lolos seleksi ini itu merupakan sel T yang memiliki afiditas yang menengah sehingga dia dipertahankan untuk tetap hidup. Sehingga sel T yang lolos seleksi ini itu akan selanjutnya akan terdiferensiasi menjadi dua sub besar, yaitu sel T CD4 dan juga sel T CD8. Nah, sel T CD4 ini sering kita kenal dengan istilah sel T helper. Nah, sedangkan sel T CD8 itu kita kenal dengan sel T killer atau cytotoxic. Selain itu, juga terdapat sel T yang juga lolos pada seleksi negatif ini walaupun dia memiliki ikatan yang kuat dengan antigen, namun tidak tereliminasi pada tahap eliminasi pada seleksi negatif, di mana sel yang lolos dari seleksi negatif ini walaupun dia memiliki ikatan yang afiditas yang kuat itu akan menjadi sel T regulator atau sel Treg ya singkatannya.
di mana sel T regulator ini itu sangat penting untuk menghambat terjadinya autoreaktif dari sel-sel yang lolos dari seleksi negatif atau negative selection. Selain itu, sel T regulator ini juga selanjutnya ternyata memiliki peran yang sangat penting untuk menghambat terjadinya penyakit autoimun. Nah, sel T CD8 dan juga sel T CD4 ini dan juga sel T regulator itu merupakan sel hasil dari seleksi negatif yang lolos dari seleksi negatif tersebut. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini itu dapat bermanfaat di kehidupan kita saat ini dan juga ke depannya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.